Saya baru saja membaca sebuah berita online yang mengatakan Perpustakaan Nasional telah menghabiskan dana 9,5 miliar untuk acara meeting. Saya sebenarnya dari awal sangat prihatin, ya, karena yang saya tahu Perpusnas ini tidak memberikan satu kontribusi besar untuk meningkatkan minat baca bangsa kita. Kalau acara cuma seremonial memberikan penghargaan, menurut saya itu sangat naif. Kenapa naif? Karena kita tahu sendiri bagaimana pemerintah membuat survei-survei yang isinya itu sebetulnya ABS, ya, asal Bapak senang. Karena dalam survei Perpustakaan Nasional disebutkan adanya peningkatan minat baca yang luar biasa pada bangsa kita. Dan ini sangat menggelikan gitu ya. Dari mana data itu? Misalnya bangsa kita katanya mampu membaca 20 buku setahun. Kalah Jepang, ya. Padahal bangsa kita ini membaca satu buku pun tidak dalam satu tahun. Nah, ini memang saya sudah buktikan, ya. Beberapa kali saya melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah, presentasi dan lain-lain, termasuk ke perpustakaan. Saya tanya, berapa buku yang Anda baca dalam setahun ini? Ternyata guru pun membaca satu pun tidak. Dan yang luar biasa, staf perpustakaan yang bagian perpustakaan itu pun tidak membaca satu buku pun. Dan tanya kepada keluarganya, apakah mereka membaca buku? Saya yakin mereka juga tidak membaca buku lebih dari satu, ya. Dua saja itu udah bagus banget, tapi nggak ada. Nah, Perpustakaan Nasional ini sebetulnya apa tugasnya? Tugasnya kan menurut saya adalah meningkatkan minat baca. Ya, belum kecepatan membacanya, hanya minat baca. Itu pun tidak mampu. Ya, anggaran yang dikeluarkan besar sekali. Ya, saya pernah mengikuti acara Perpusnas, ya, Gemilang itu apa. Nah, di situ saya melihat betapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk acara tersebut, yang menurut saya efeknya nggak begitu besar, ya, bagi perkembangan minat baca dan kecepatan membaca bangsa ini. Nah, kata orang bisa mengkritik dengan mudah, tapi bisakah Anda melaksanakan, misalnya meningkatkan minat baca? Kalau itu ditanyakan pada saya jawab bisa. Saya mengatakan bahwa saya mampu meningkatkan minat baca bangsa kita. Bukan hanya minat, tapi kecepatan membaca bangsa kita. 12 buku setahun. Artinya, itu sama dengan kenaikan 1.200%. Kecepatan membacanya saya garansi, ya. Minat tadi saya garansi, kecepatan membaca juga saya garansi. Kenaikannya dari 200 kpm menjadi 1000 kpm minimal. Nah, dengan 1000 kpm kita akan mampu bersaing di tingkat internasional. Tapi itulah, ya, pemerintah, Kementerian Pendidikan, saya presentasi, saya ajukan keinginan saya presentasi bagaimana cara meningkatkan minat baca, kecepatan membaca, termasuk Perpustakaan Nasional. Nggak ada yang peduli dengan itu. Nah, mereka merasa yakin mampu meningkatkan minat baca, tapi faktanya dari sejak merdeka sampai sekarang tidak bisa. Bayangkan, kecepatan baca bangsa kita itu hanya 200 kpm. Amerika sudah mencapai 25.000 kpm. Cina udah 100.000 kpm. Kapan bangsa kita bisa maju kalau cuma 200 kpm? Dan target pemerintah, ya, ini saya dengar di sebuah Zoom tentang minat baca di mana saya ada di dalamnya. Itu target pemerintah cuma 200 sampai dengan 350 kpm untuk pelajar SD, SMP, SMA. Nah, ini kan berlaku namanya gaya sentrifugal. Kalau kita mau melompat, ya, 2 meter, harus dibayangkan mampu 3 meter. Kalau kita bayangkan 1 meter, mau sampai kiamat pun nggak bakal bisa mencapai 2 meter. Inilah kelemahan cara berpikir pemerintah kita. Mengapa cara berpikirnya tidak kreatif dan lemah? Ini menurut survei juga loh, ya, bukan kata saya. Adalah karena hulunya adalah rendahnya minat baca bangsa kita. Dan kecepatan baca kita juga terendah di dunia. Akibatnya kemana-mana. Skor PISA, program for international student assessment kita rendah. Mutu pendidikan kita rendah. Kita menjadi bangsa yang tidak kreatif. Kita menjadi bangsa yang tidak produktif. Ini kata survei dunia. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang, walaupun kita negara yang agraris, tapi kita impor beras, jagung, gula, bahkan garam dan air pun kita impor dari luar negeri. Padahal kita negara maritim. Why? Kebodohan pangkalnya. Bodoh itu berawal dari malas baca. Minat baca rendah. Kalau minat baca kita rendah, ya, kecepatan baca kita rendah, hasilnya kebodohan. Bodoh itu menurut sang futuris Alvin Toffler yang didukung oleh UNESCO, orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis, bukan, tapi mereka yang malas baca. Malas baca maksudnya bukan hanya malas baca buku, tapi malas baca semuanya.
Fakta bangsa kita ini sekarang udah malas baca buku. Kita udah terlambat ya sebetulnya kalau kita mau meningkatkan minat baca sekarang. Tapi itu pun harusnya tidak terlambat kalau pemerintah mulai dari sekarang. Tapi kalau sekarang pun kita tidak mulai, mau kapan lagi? Kita udah tertinggal kemana-mana. Kementerian Pendidikan, Perpustakaan Nasional, mari kita bantu meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita. Fokus mari, ya kita kembangkan minat baca dengan cara apa? Wajibkan baca, jangan mubah. Sekali lagi, mubah itu artinya dikerjakan nggak apa-apa, ya tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ini masalah besar. Dan wajibkan mereka bisa main mapping atau baca cepat, kompetisikan. Karena terbukti Thailand yang dulu negara nomor 56 paling malas baca di dunia dan kita nomor 60 dari 61 negara, mereka sekarang ya Thailand maksud saya sudah mampu baca 5 buku setahun. Kita satu pun tidak. Mereka sudah meningkatkan minat bacanya sampai 61%, kita masih 0,001%. Terlalu, kata Rhoma Irama. Ayolah, Anda itu digaji oleh rakyat. Anda itu harus sungguh-sungguh dalam meningkatkan minat baca. Mau bangsa kita tertinggal, terutama di era industri 4.0 ini. Ayolah merubah. Jadilah Power Ranger. Salam Alpha Theta, siap berubah.